Orang-orang yang maksimal karena diurapi Roh Kudus adalah orang-orang yang menuruti perintah Tuhan. Katakan amin. Maka Roh Kudus yang diberikan kepada kita akan meminta. Itu Roh Yesus akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Luar biasa enggak? Orang yang disertai Roh Kudus pasti hidupnya maksimal. Karena selalu dia punya seorang penolong. Dia punya roh kebenaran yang menyertai hidupnya. Tentunya syaratnya adalah jikalau kamu, ya kapang kadang-kadang tempo mengasihi, tempo-tempo ya agak kurang. Tempo-tempo hangat, tempo-tempo ya panas. Tempo-tempo ya ada sedikit dingin lah, tergantung suhu udara. Saudara dikasih Tuhan, Roh Kudus sebagai penolong, yang selanjutnya Roh Kudus sebagai penghibur. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pengetahuan kita terbatas, daya ingat kita terbatas. Namun pada waktu kita mulai lupa, kalau Roh Kudus itu selalu aktif dalam diri kita, dan kita akan selalu jadi maksimal. Yang terjadi adalah apa, saudara? Kita lupa diingatkan sama Roh Kudus. Iya Tuhan, ampuni ya Tuhan. Selesai, saudara. Artinya apa? Dalam Roh Kudus sebagai penghibur, yang Roh Kudus sebagai penolong, mengingatkan kita jangan lupa mengucap syukur. Selanjutnya Roh Kudus memimpin kita ke dalam kebenaran. Ini kan kita dibawa oleh Tuhan. Roh Kudus itu sebagai tour guide. Bukan ya, yang rendah banget sebagai tour guide. Roh Kudus yang memimpin kita as a leader supaya memastikan jalan kita sampai kepada kekekalan. Katakan amin. Sehingga Yohanes 3:16 itu tergenapi di hidup kita. Supaya orang yang percaya tidak binasa, tidak tinggal, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Menyusul Yesus. Amin. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, saya cuma mau sampaikan gini next. Itu dia. Firman Tuhan itu selalu digenapi. Saya sering kali bilang pada waktu season di Alkitab dituliskan, ini adalah season pencurahan Roh Kudus. Kita semua melihat banyak gereja yang mengalami lawatan yang luar biasa. Tapi kadang-kadang orangnya cuma fokus kepada seasonnya. Tetapi gaya hidupnya tidak mau berubah menjadi seperti Kristus. Saudara dengarkan baik-baik. Yesus menempatkan kita di tengah-tengah serigala. Namun penyertaannya sempurna kepada kita. Amin. Yesus mengatakan kepada murid-murid, kembali ke Yerusalem, di tempat di mana musuh berkuasa. Namun mereka itu tidak menyadari bahwa murid-murid kembali ke Yerusalem. Dan disitulah janji kedengaran firman Tuhan, bahwa dia itu mencurahkan rohnya ke atas kita. Saudara jangan takut apapun situasi kita hari-hari ini. Dia selalu menyertai kita. Amin. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Seperti Kisah Para Rasul 1 ayat 8 saya katakan tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Tetapi kamu menerima kuasa, dikatakan di sana adalah dunamis dalam bahasa Yunaninya. Itu kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan. Inilah yang menjadikan hidup kita maksimal. Katakan amin.